besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah, untuk napas kehidupan, untuk segalanya ya Tuhan. Kalau kami pagi hari ini boleh mendengar sabda-Mu, biarlah berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Uruslah urusanmu sendiri. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Telinga kita tidak asing lagi mendengar kalimat mind your own business atau uruslah urusanmu sendiri. Atau jika diperhalus, sudahlah, kita sudah banyak urusan. Urus saja urusan kita sendiri-sendiri. Kedengarannya kasar, sekalipun sudah diperhalus. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga mendengarkan nasihat ini. Jika kita cermati, ternyata memang kita sering juga disibukkan dan mengambil banyak waktu untuk mendiskusikan masalah orang lain di tempat yang kurang tepat. Bahkan melontarkan hal-hal yang memancing perdebatan. Padahal kita tahu pasti hal itu akan menimbulkan pro kontra di tempat dan saat yang kurang tepat. Kecuali jika memang ajakan diskusi itu dilakukan di arena diskusi yang baik. Dalam konteks perluasan wawasan, baik yang dilakukan di kelompok diskusi temu langsung maupun di grup WhatsApp, di mana kita setuju perbedaan pendapat tidak masalah karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Apalagi jika yang dibicarakan menyinggung agama yang lain, suku yang lain, partai politik yang berbeda. Semua ini merupakan hal-hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan perpecahan. Pernah terjadi di dalam grup WhatsApp alumni saya, SEMEA, yang saya ada di dalamnya. Yang terjadi adalah akhirnya saling singgung-menyinggung, saling membuli, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan, yang kurang baik. Dan ini bukan dilakukan oleh anak-anak SD atau SMP. Bukan juga yang kami dulunya sama-sama satu SMA. Tapi tantang-menantang ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi terhormat, yang sudah berumur 60 tahunan lebih. Apa nggak malu ya? Tapi kenyataannya memang terjadi demikian. Sampai-sampai akhirnya saya keluar dari grup
itu. Sekarang ini banyak topik yang viral dan dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik untuk menyibukkan kita dan demi kepentingan si pembuat dan penyebar konten, terutama menghabiskan kuota pulsa kita. Kita yang tidak menyadari kepentingan di belakang sebuah berita, akhirnya ikut sibuk membicarakan apa yang menjadi tujuan orang lain. Kadang-kadang bisa bermanfaat, tapi tidak jarang bisa merusak hubungan juga, karena perbedaan pendapat yang tidak bisa ditengahi. Jadi, bagaimana sebaiknya? Sebenarnya kita sudah tahu soal-soal seperti ini, tapi kita sering lupa. Jadi tidak salah kita menasehati diri kita sendiri, atau ketika ada teman yang menasehati agar kita tetap fokus untuk mengerjakan hal-hal penting yang terkait dengan diri kita sendiri, atau yang berhubungan dengan kepentingan anggota grup kita. Pikirkan ini, sayang sekali waktu kita dibuang untuk mengurusi masalah orang lain, urusan orang lain, yang sangat mungkin akan menimbulkan perpecahan. Baiklah kita mengurusi kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita, atau kelompok kita. Fokus agar kita tetap menjadi berkat dan tidak menimbulkan perpecahan. Semoga dalam dunia yang banjir info dan menguras kuota ini, kita tahu bagaimana caranya mengurangi kebanjiran info yang kurang perlu, kurang relevan, dan sekedar basa-basi yang tak berarti. Sebab masih ada juga basa-basi yang lebih bermanfaat. Sekian renungan pagi hari yang singkat ini, kiranya bermanfaat untuk keluarga besar Happy Sword Family. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak terlalu penting untuk mengurusi atau mencampuri urusan orang lain yang tidak penting dan tidak berguna ya Tuhan. Tetapi kiranya Engkau mengajarkan kami untuk lebih fokus mengurusi kepentingan kami sendiri, keluarga kami, kelompok kami ya Tuhan, yang berada di dalam komunitas keluarga Happy Sword Family. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh mempunyai pikiran-pikiran yang positif, hingga kami boleh menjadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Bye-bye.